Sasa dan juga Long ya. Dari mereka berpikir bahwa level SRG itu masih belum. Champion bayangkan ini bisa menjadi kontraproduktif bagi di FYG juga. Jadi ini pure dari capability mereka ya, upaya mereka untuk bisa ngejar dan juga melihat apa yang memang bisa mereka coba untuk pelajari juga nih dari turnamen-turnamennya. Karena memang mereka membawakan Sasa dan 3 Long ya, dari masih juga coach yang kita tahu betul antara presentasi Malai, KG juga dari Indonesia yang sempat untuk Sasa itu sendiri, yang membuat akhirnya di FYG ini power untuk wildcard, bahkan khususnya untuk grup A juga bisa jadi contender yang kuat. Tapi masuk ke bagian dari drafting, kita udah mulai melihat GK kembali di area first pick dan di FYG berada di posisi second dan Beneface masih second. Tahanan different play dari GK yang tadinya ke pick ke area Chow, alokasinya akan lebih beda atau mengarah mana, karena Show Fuyo terbuka dan mungkin jadi power yang bagus juga tentunya. Tadi kita udah lihat dari teman di FYG ke belakang, kita langsung colong bagian pulangnya dari teman-teman GK dan langsung dilahap dengan begitu mudahnya. Namun untuk prospeknya berarti pilihan masih luas banget. Khalid Hylos itu masih bisa, Suyu juga masih bisa, tapi Fovius dan juga Hilda selalu dihilangkan. Tapi apakah Alpha yang akan menjadi prioritas utamanya? Karena chip bahkan masih open ya untuk di FYG. Iya, ini benar-benar mirip kok ketituk dari banningnya ya untuk kedua belah tim. Cuman perbedaannya itu tadi, apakah GK listriknya ke Chow, tapi itu dia Chips yang kini berpindah tangan ya oleh GK. Langsung di make sure untuk pick pertama ya, untuk bisa memperoleh poin kemenangan. Nampaknya GK atas dia. Balas Loyi nggak sih? Karena dari Yuan juga main Loyi loh. Iya. Dan Bruno, enggak, Chow. Gantian ya? Chow dulu yang diambil dari di FYG diikuti dengan Aurora. Oke. Tipikal pick up lagi yang dibawakan, jadi berarti di FYG punya chance untuk membawa Nolan sebenarnya menurutku. Mungkin kali ini, kalaupun memang nggak Nolan, Suyo juga masih nggak masalah karena untuk early game power, Suyo itu tipikal kayak Julian. Level 3 udah bisa apa? Benar-benar bisa kasih impact ya. Suyo melainkan Chow yang berpindah tangan ya, sekalinya Aurora, dua hero-nya dari untuk game yang kedua di FYG. Nah, strat apa yang bakal mereka bawakan ya? Karena kalau ngomongin Chow erat kaitannya dengan pick off, walaupun tadi kita nggak lihat di game yang pertama, tapi GK Cuyunya bakal pindah tangan juga kan? Solo dengan masih dengan adanya Khalid atau Alpha. Mereka main Alpha bisa juga jadi Bruno dulu sama Hylos. Wow. Ini cici lagi nggak sih yang keluar kayaknya dari di FYG? Ngambil chip, ngambil Hylos. Hylos kan emang menurutku sendiri ya, counter yang paling enaknya itu adalah Yves sama Cici. Tapi Yves juga di ban. XP-nya masih kebuka nih untuk teman dari di FYG. Dan ternyata Moskov lagi yang diambil terlebih dahulu. Jadi cari titik aman dan mungkin nyari potensi juga untuk split jauhnya. Dengan adanya Moskov menurutku sebenarnya masih entengan dikit lah untuk bisa bermain dengan jarak-jarak jauh. Dibandingkan dengan adanya kayak tadi ya, Seno pakai Nolan agak susah tuh kalau suruh dari jauh. Karena kalau Moskov masih bisa tiba-tiba instant teleport. Iya, ini jadi pilihan yang wise banget buat di FYG untuk kali kedua ya, dan cepat banget responnya dengan menutup kembali ke area dari sisi Joy. Dan area kita nanti akan menjadi pilihan dari anak-anak di FYG. Karena kalau kita melihat dari GK, mereka coba untuk respect dulu ya, Shuyongnya nggak boleh muncul, melihat belum menjadi priority juga ya untuk di FYG. Mungkin bakal kasih fresh start lagi untuk game yang kedua. Sedangkan dari di FYG, satu hero terakhir Karim lagi kah? Nggak mungkin sih. Mereka bisa nutup mid lane-nya juga nggak sih? Perfect sana mungkin, atau Enggak sih, kalau menurutku ini tutupnya bukan cuma perfect sana, even ke Faramis pun bisa. Atau kalau enggak, ini juga ditutup ya. Valentina juga bisa di bench ini menurutku. Karena kalau misalkan udah ke bawah chip dan juga Hylos, tapi tiba-tiba ada set upper lagi kayak Valentina, kopi lagi kayak No Frigid Glacier, menurutku itu lumayan berbahaya. Namun Alpha dulu yang ditutup. Oke, jungle potensial yang ditutup, last bet dari teman-teman GK. Ini mau kemana nih? Wah, itu headsetnya di mana guys? Nggak kelihatan guys headsetnya guys. Wah, itu ada. Philip. Iya. Tapi jadi kalau pakai robot kayak gitu keren nggak ya? Kayak keren sih. Boleh sih, trennya. Mari kita coba ya. Lebih Indo kasih uji mode baru. So, GK satu pick lagi, satu band lagi dan Junglernya bisa lah. dulu sih ini. Dua-duanya belum punya jungler sebetulnya.
dari DFYG Assassin Power bisa jadi kontrak lagi ya. Catling, Hayabusa, tapi X Iya. Oke, X-Borg sebenarnya menurutku bakal menjadi titik yang lumayan interesting untuk dibicarakan karena emang counter alaminya dari para tanker ya itu adalah X-Borg. Cuman menurutku di sini yang bakal lebih berbahaya adalah Cici sih untuk di arah experience. Dengan tipikal dua tanker kayak gini, Cici bakal cepet banget pasti. Ini untuk dalam HP dari Chip dan juga Edith. Selain dari Cici, menurutku pilihannya masih ada beberapa yang lain juga kayak contohnya, bentar deh, sampai sekarang Khalid masih kebuka ya. Khalidnya masih bisa dibuka, jadi jungle yang mungkin yang bakalan bisa menjadi power untuk meltdown tanker dan itu ada di tangan dari Suyo. Yang di band juga ya Suyo ya. Wah, ini lumayan tricky sih ini. Dan pilihannya mengarah Ya, ke arah Khalid. dari Khalid dulu ya. Khalid masih bisa untuk sisi power gedenya dan untuk preset up juga sebenarnya. Dia ngelihat dua hero terakhirnya dulu ya, baru show off junglernya. Oke, keputusannya wise dari DFYG. Cuma dua hero terakhir ya sebenarnya sama belum punya jungler. Hero apa yang bakal fit sama strat shortcut yang bakal dibuka oleh GK. Julian dan Vexana. Ya, Scream dan Vexana terus. Tapi kalau yang bakal nabrak untuk bagian depannya, namun untuk dari sisi power terlalu gede ya dari sports mereka mungkin apa yang bagus, tapi pas setupnya nih yang mungkin akan sedikit sulit untuk bisa dilakukan. Tapi untuk masalah ketebalan ini jujur dari Dianfeng Yaoguai bukanlah tipikal draft yang tebal banget, so aku punya feeling mereka akan mengambil ke arah tipikal fighter yang bisa dibawakan. Pertanyaannya adalah fighter apa yang mau dibawa dengan Alpha dan juga Suyo yang telah ditutup. Even Julian pun sekarang sudah diambil di tengah dari GK Esports. Dipaksa untuk keluarin assassinnya juga sebenarnya ya mungkin high risk ya untuk Bisa tapi ya risknya lumayan. Nolan, Link mungkin kalau mereka mau langsung jump in ke belakang powernya, tapi ya dia Nolan yang jadi menjadi pilihan buat teman-teman dari tim DFYG. Mereka nggak mengambil resiko ya melihat mereka tersisa yang lumayan jadi bisa dibilang sisa juga lah sih untuk kali ini ya, kayak Mantis, bahkan kalau kita ngomongin juga yang tersabit juga kan. Jadi ya Nolannya terlebih dahulu akhirnya menjadi opsi ini untuk secure satu poin terakhirnya di FYG. Ya, tapi itu dia betul 10 hero yang telah dipick dari kedua belah tim. Permainan antara Dianfeng Yaoguai melawan GK Esports dengan Chip sekarang pindah tangan menuju ke arah GK. Menurutku ini bakal menjadi sebuah power yang sangat-sangat kuat. Tapi melihat dengan adanya 4 magic damager berarti dari Hylos, Julian, Vexana dan juga Chip, ini yang mungkin bisa dibaca dengan Dianfeng Yaoguai dengan membuat 4 atau 5 tough picks yang mungkin bisa dikeluarkan. Tapi tentunya dengan adanya Chip, Makro ini bakal menjadi power utama dari GK, sementara dengan adanya Nolan dan juga Chow Pickoff yang akan menjadi powernya dari teman-teman Dianfeng Yaoguai. Oke, kita akan melihat apakah ini akan menjadi match point untuk di FYG atau ternyata jadi satu kuasa untuk GK Esports bisa mencuri satu poin. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of untuk melihat pertandingan di game yang kedua, pertemuan antara GK berhadapan dengan di FYG. Yes, itu dia dengan adanya game pertama tadi yang menang dengan sangat-sangat baik ya oleh teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Cuman sekarang kita pindah di game kedua dengan setup dan juga power yang sangat berbeda dibandingkan dengan game yang pertama. Even sekarang deh lihat bagaimana adanya invasi kecil-kecilan yang datang dari Chow dengan dia menggunakan Concussive Blast dan juga Tenacity. Ini yang bakal ngebuat bookingan damage awal bakalan sangat-sangat kuat, ditambah lagi dengan Nolan yang emang fokusnya ngambil ke arah Rapture plus adanya Demon Hunter ngebuat jungling potensial bakal makin cepat lagi. Dan kalau kita ngomongin jungling potensial ini juga mulai ada satu buat tamu yang tidak diundang. Flicker for Defensive terdengar, Pixiu nyaris jadi korban jiwa dari peperangan yang terjadi di area River. Tapi nampaknya setup tersebut gagal untuk bisa menumbangkan dan menciptakan satu poin first blood. Dan lebih bagus gitu loh, jadi tinggal tergantung dari strategi dan juga mentality yang dibawakan. Cuma perbedaan besar yang mungkin ada di jungle-nya sih, dimana dengan Xeno sudah masuk level 3, ini potensi untuk bisa ngedamage nya lebih besar dibandingkan dengan Nolan yang belum ngebuka fracture-nya. Seno ya, Baru kebuka nih. udah mulai aware hal-hal sekarang yang kita tadi nunggu Mas Seno bisa oleh tim lawannya. So far so good, tidak ada lagi-lagi resource yang dikeluarkan, bahkan ketika Shen tadi sempat menjadi target sasaran sosok Z ya di area mid lane-nya, dan masih checking area saat ini screening moment dari di FYG untuk
mendekati Turtle juga karena udah ada 15 detik dari arus yang membawa. Turtle mungkin akan menjadi perebutan dan taman bermain bagi dua tim. Nah, tinggal lihat aja nih dari segi positioning yang coba terlebih dahulu. Pixio ngambil lewat belakang, tipis-tipis tapi kan belum level 4. Yes, dua start week nampaknya menjadi satu gol pembuka tim fight di area Turtle pertama. Di form lagi di area Revolution sudah mulai aktif untuk sustain. Damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari DFYG yoi ancaman dari satu buah shampoo dan kedua belah tim memilih untuk kembali reset for sure. Oke, Glorious Papu yang menurutku agak sedikit kurang on point ya, agak sedikit early. Karena tadi ngebukanya itu pas momennya Turtle-nya masih banyak banget HP-nya, jadi nggak ada kontes tekanan lagi dari Danvin Yaoguai. Nggak ada yang namanya teknik-teknik nanggung, tapi ada Spear of Destruction terkonek ke arah Julian apakah teleport, dan ternyata nggak teleport, dan Turtle pertama dia makan oleh Danvin Yaoguai. Ada satu spill yang tadi jadi gerakan yang wise ya buat DFIG sebetulnya dari Spear of Destruction. Mereka tahu fokusnya dari Turtle yang membuat akhirnya DFIG dapetin di Turtle-nya. Jadi model awal yang enak banget sebetulnya buat DFIG bisa memberikan setup kompensasi lainnya seperti yang kita udah lihat di Garia Pixie. Dua Fragger di bawah di Garia Pixie Glacier membuat akhirnya Seno lagi-lagi tumbang menjadi korban pertama first blood. Diaman serangan balik coba untuk pelagi lontarkan, tapi lihat bagaimana tidak ada pertukaran yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari GK Esports. Ya, dan untuk sekarang adanya satu poin kill didapatkan menuju ke arah Seno. Ini akan ada sedikit bumbu-bumbu flashback terjadi di game pertama kah? Karena Seno yang tumbang otomatis ini bakal ngepotong banget jungling potensialnya. Even satu kali tumbang saja, ini invasi ke arah jungle-nya, owning ke arah jungle-nya bakal berkurang dengan sangat-sangat drastis. Kita akan lihat dari segi bagaimana gameplay Chow Pixiu yang akan dijalankan. Karena ini ya, udah mulai masuk ke teritorial teman-teman dari GK tanpa adanya rasa takut sama sekali. Ya, ini agak sedikit perbedaan ketika Chips juga sebenarnya bisa mainin karya pressure tersebut gitu. Tapi dari Shen dengan adanya early power, model awal dari DFYG akhirnya setup tersebut ketutup dan space farmingnya juga bakal terbatas tentunya untuk sosok Carvi itu sendiri. Dua Dragon kembali menghantui karya Shen. Tapi nampaknya space yang diberikan membuat gold platingan pun diambil hingga dengan habis di area sisi bottom lane. Yap, dan ini akan nge-boosting juga powernya dari Lung. Walaupun dia dari segi KDA masih di angka 000, harus diingat bahwa satu turtle telah diamankan juga untuk teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Secara langsung nge-boosting juga power capability dari lane-nya. Yang kedua adalah bagaimana Khalidnya juga bisa melakukan banyaknya rotasi, apalagi dengan dua first item berarti menuju ke arah Thunderbelt. Defense sudah mulai ada, damage sudah mulai ada, tinggal bagaimana setupnya dengan Yuan menurutku yang bakal ngebuat penentu siapa yang akan megang turtle kedua. Ini resiko yang bakal diambil kan oleh teman-teman dari GK, atau mereka coba untuk cari pertukaran lain karena sejauh ini masih belum ada kompensasi yang ideal untuk teman-teman dari GK Esports. Bahkan goldnya sudah mulai dipimpin, turtle-nya kembali reset lagi-lagi dua Dragon dari Pixiu. Enggak, Rekarya membuat Rekarya tumbang, dan nampaknya Eternal Guard juga nampaknya tidak menjadi hambatan. Gencatan senjata sudah mulai terjadi, tapi FYG mereka memilih untuk mundur kembali. Ya, pelan-pelan Pixiu mencoba untuk cari positioning. Di belakang juga Long, ini udah mulai menutup banget, udah mulai kejepit banget setup dari Danfeng Yaoguai, dan tetap dipaksakan. Sudah mulai terkikis tipis-tipis dari Pixiu-nya ya, membuat mereka bakal ngurangin niatnya ya, karena Pixiu-nya harus pulang dulu. Tengahnya di push. Dan tengahnya masih belum ada yang aware akan hal tersebut. Fokus dari GK Esports justru mengarah ke area turtle, dan harusnya turtle masih bisa ditahan oleh teman-teman dari GK Esports. Iya, tapi game ini di bottom lane, tengah darahnya sudah menghilang, dan Dianfeng Yaoguai juga tadi emang backup untuk nggak bisa langsung menuju ke arah turtle keduanya. Sementara masih tetap diuntungi oleh teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Cuman menurutku GK Esports setidaknya bisa dapetin something advantage lah dibandingkan dengan adanya kill point yang udah aman banget nih dari Dianfeng Yaoguai. GK masih belum dapetin satu poin kill sama sekali soalnya, dan bakal nahan mereka untuk punya uang lebih melawan counter setup dari Dianfeng Yaoguai. 2000 gold different ya leading dari teman-teman DFYG, dan sejauh mata memandang Carvi nggak dapetin space farming yang aman. Pixiu-nya terus menghantui ya dengan serangan-serangan megangin kaki sang jungler dari Seno, tapi nggak mau coba untuk diterusin ya. Ini masih bakal ngasih ancaman-ancaman belaka sebetulnya ya Pixiu ini dengan keunggulannya. Apalagi kali ini Pixiu udah mulai nggak sendirian, sudah mulai membawa kawanan yang ternyata hanya mengancam aja di area bottom lane. Tapi yang gue notice ya, untuk Shen ini portalnya bisa dibilang nggak terlalu banyak dibuka kepada teman-teman dari Dianfeng Yaoguai gitu loh. Dan
otomatis ngebuat Dian Feng Yao gue juga di keadaan yang mungkin gak terasa terancam kali ya, Pi, bahasa yang paling tepatnya dengan adanya chip. Walaupun aku bilang tadi makronya ini bakalan kenceng banget, tapi lihat deh posisinya teman-teman dari Dian Feng Yao gue. Pixiu di mana, Lung di mana, Nolan dari Z di mana, even dari itemnya pun di sini kita bisa ngeliat bahwa dua item udah cocok banget dan cukup banget ngasih damage instan karena teman-teman dari GK Esports. Iya, kita belum menemukan synchronize dari Shen punya power portal shortcut dengan adanya 4 pemain lainnya ya untuk GK Esports itu sendiri, dan masih coba untuk dicari bentuknya jawaban dari teman-teman GK untuk bisa bangkit. Karena menit ke-7 ini masih 2-0 dari segi eliminasi, dan di FYG pun masih disiplin ya tentunya dengan pattern mereka yang gak buru-buru. Mereka benar-benar tungguin tempo permainan dari GK. Ingat kartel yang terakhir juga ini mungkin saja bisa jadi perebutan kembali nih untuk teman-teman dari GK dan juga di FYG. Ya, dan sekarang Lon dari di FYG sepertinya mencoba untuk cari celah besarnya, karena dari tadi mereka cuma dapetin celah-celah kecilnya dulu nih, Cipik, dari turtle, terus tambah lagi dengan 1 tarot, tapi selebihnya mereka emang agak sulit untuk bisa dapetin tarot berikutnya. Semenjak untuk di area tengah, ke sana defense-nya kuat banget. Strong ya smile dari GK Esports. Di area top lane sebenarnya hampir ada satu tarotnya di FYG yang itu, cuma memang dengan adanya Moskov ini membuat jadi kayak maybe Fulanasnya juga dari di FYG jauh bisa dilikuti ya untuk ngedinel hal-hal pertukaran yang bisa di-create oleh GK, atau terakhirnya diamankan oleh di FYG, dan lagi-lagi untuk tidak ada pertukaran so far. Tapi ini jadi kayak time bomb gitu nggak sih, Pik, dengan permainan yang bisa dibilang lumayan pasif ya. Tapi lihat deh, Gold Network difference-nya tuh makin lama makin menjauh malah, Pik. Yep. Karena ngelihat dari segi jungling potensialnya juga udah mulai diambil satu persatu. Juliana nggak dikasih besar sama sekali di belakang. Kita bisa bisa. Itu padahal ada Seno di depan batang hidung dari Lung, tapi nggak jadi ancaman. Tarot masih tetap bisa diamankan. Tengahnya ngundang beberapa pemain, tapi lihat bagaimana ketersutan dari GK Esports tidak bisa membuat adanya pertukaran. Central tarot dari teman-teman GK kembali diamankan oleh teman-teman di FYG, dan bahkan kali ini Raging Central kembali terdengar terbuka, dan bahkan sepuk minus tumbang di tangan seorang Lung yang semakin kembali dengan adanya tarot inner top yang diamankan gitu saja oleh pemain-pemain dari FYG. Ya, dan ini ngebuat teman-teman dari GK Esports semakin di keadaan yang berbahaya lagi justru, karena 30 detik lagi Lordnya akan muncul. Ditambah dengan adanya inisiasi dari top lane tadi yang agak bimbang menurut gue datang dari GK Esports untuk defense atau enggak. Gue aja Senonya tadi lumayan kejepit dan hampir banget, tapi karena mereka semua backup dari GK Esports, akhirnya target dari top lane pun didapatkan. Dan karena ada distraksi ke arah atas di mana Senonya pengen coba untuk dijagain tadi kan, itu ngebuat aja misalnya open, dan dengan hal yang kecil kayak gitu akhirnya dapat keuntungan banyak untuk Dian Feng Yao dan Shen juga terpick off. Yes, iya. Bicara soal open, ada war yang di open juga oleh teman-teman dari tim di FYG yang membuat akhirnya ada penculikan dan tidak membuahkan hasil manis ya. 0 poin, belum pecah telur nampaknya bagi teman-teman dari GK Esports, yang buat akhirnya Dian Feng Yao bisa mengamankan objektif yang pertama, dan harusnya ini orientasi untuk advantage lo-nya bisa sebesar itu loh. Banyak banget sih ini pasti advantage-nya, karena ingat untuk passive turret di arah top lane sudah pecah. Di arah bottom masih ada, tapi ingat Lordnya berjalan di arah top lane, dan ini bisa menjadi sebuah distraksi juga, Cipi, untuk adanya push di arah yang berbeda dari arah mid ataupun di arah bottom lane turretnya. Apalagi dengan minion yang berjalan sendirian, lihat tuh, dia udah bisa ngambil 1 benar. Ya, dan Frigid Glacier sebagai pembuka tim fight yang disusul dengan area Glorious Pathway yang sudah digelar oleh pemain-pemain dari GK Esports. Keluar begitu saja oleh Samu, yang tidak begitu mengancam pemain-pemain dari FYG yang masih bisa nge-reach 1 piece turret di area top lane. Lord terusnya masih bisa di-handle, masih dengan permainan disiplin dari pemain-pemain di FYG untuk bisa masuk perlahan ke area lini pertahanan terdalam. Lagi-lagi dibuka dengan adanya 1 buah serangan yang diberikan oleh KLPG. 2 base turret tumbang mengarah ke area 3 base yang akan coba untuk diruntuhkan oleh teman-teman dari FYG. Ya, dan ini ngebuat akhirnya 1 base turret saja yang tersisa di arah bottom lane ya. Kita melihat untuk defensive manuvernya agak sedikit sulit dengan Bruno. Bruno adalah tipikal hero yang kuat banget untuk melawan hero lainnya. Namun untuk defense jelas dia akan berbeda dibandingkan dengan adanya power dari Harith, Beatrix, even Cloud. Tapi akhirnya dibuka portal di tempat yang kurang enak. Flicker for defensive, Spear of Distraction di follow up lagi dengan Reggie Sandstrom. Lihat bagaimana Seno tumbang, dan bahkan kali Flicker for offensive juga mulai dikeluarkan begitu saja oleh seorang Lung dari FYG. Buat akhirnya 2 pemain tumbang. Lihat bagaimana line up dari GK Esports terporak-poranda.
Nampaknya teman-teman dari DFY ini bakal coba untuk memaksimalkan wave minion yang sudah mulai masuk ke teras rumah. Satu bakal diamankan dan tidak ada yang bisa menghentikan power dari Love. One man standing double kill berhasil dieliminasi. Face to expose dan game yang kedua sekaligus match point berhasil